pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali sore ini dari berita dari Komisi 11 DPR RI, pemirsa, yang mendorong dari OJK, Himbara maupun anggota dari aparat penegak hukum untuk meningkatkan kerjasama dalam memberantas judi online. Anggota Komisi 11 DPR RI, Vera Febianti, mengapresiasi langkah tegas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam memblokir rekening yang terlibat judi online. Vera mendorong OJK dan Himbara dapat memperketat pengawasan terhadap rekening yang terindikasi dipergunakan dalam aktivitas judi online. Ia mendorong OJK, Himbara, dan aparat penegak hukum dapat meningkatkan kerjasama dalam upaya memberantas judi online. Dirinya menghimbau masyarakat lebih bijak dalam menggunakan dana agar tidak terjebak dalam judi online. Pasalnya, keberadaan judi online dapat menimbulkan permasalahan sosial yang sangat serius di masyarakat. Apresiasi OJK telah memblokir 6.000 rekening yang terkait dengan judi online. Tentunya OJK terus melakukan monitoring dan meminta kepada seluruh perbankan, ya bukan hanya Himbara, melakukan due diligence yang ketat terkait ada dugaan rekening tersebut dengan rekening judi online, penerima judi online, sehingga harus ada perketat bahwa mereka dilakukan pemblokiran dan tidak bisa mengambil kembali. Nah itu 6.000 saya dengar masih banyak lagi yang belum diblokir. Jadi harus sampai betul-betul dicari money trailnya kemana. Jangan sampai rekening itu menjadi pencucian uang untuk judi online atau dikaitkan juga dengan teroris, ya kan? Jadi kami memberikan apresiasi, tapi harus lebih giat lagi, lebih kencang lagi untuk melakukan upaya-upaya pemblokiran terhadap rekening yang terkait dengan penggunaan judi online. Hingga Juli 2024, OJK telah memblokir sebanyak 6.056 rekening bank untuk memberantas judi online. Pemblokiran rekening itu dilakukan perbankan atas permintaan OJK. Adapun data rekening terkait judi online berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dari Provinsi Bali, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Buntut dari krisis kelaparan serta mengungsinya 150.000 warga dari Sudan akibat perang, pemirsa, Ketua BKSAP DPR RI Bapak Fadlizon mendukung penuh upaya rekonsiliasi perdamaian di Sudan. BKSAP DPR RI menerima kunjungan kehormatan delegasi Sudan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Sudan melaporkan kondisi terkini negaranya yang masih dilanda konflik internal sekaligus membahas penyelesaian konflik tersebut. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mendukung penuh rekonsiliasi perdamaian di Sudan. Ia mendorong pihak-pihak yang bertikai segera duduk bersama untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Fadli menyebut konflik di Sudan menyebabkan krisis kelaparan dan sedikitnya sebanyak 150.000 warga Sudan harus mengungsi. Selain itu, kerjasama internasional termasuk antara Indonesia dan Sudan terhambat akibat kondisi negara yang belum stabil. Kita juga berharap apa yang terjadi di Sudan ini bisa berhenti segera, perang bisa berhenti, konflik bisa berhenti, dan mereka bisa duduk kembali di dalam proses negosiasi, diplomasi, dialog gitu ya, sehingga terjadi kesepakatan, terjadi kesesuaian di antara pihak-pihak yang bertikai. Dan tentu ini akan menguntungkan masyarakat Sudan sendiri ya. Tapi ke depan kita berharap Sudan ini bisa menjadi salah satu pintu masuk ke Afrika, sebagaimana juga dilakukan oleh negara-negara besar lain untuk perdagangan, untuk kegiatan-kegiatan ekonomi dan lain-lain. Konflik internal Sudan yang berlangsung sejak April 2023 lalu belum menunjukkan penurunan intensitas. Perpecahan antara tentara Sudan dan paramiliter pasukan dukungan cepat atau RSF telah menelan 15.000 korban jiwa dan 700.000 anak di Sudan terancam mengalami malnutrisi. Kendan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan.
Gemburan produk impor tekstil ilegal merupakan sinyal bahaya bagi industri tekstil di dalam negeri pemirsa. Dan DPR RI menilai maksud kami, pemerintah harus bisa membuat kebijakan yang merevitalisasi dari industri nasional. Gemburan produk impor ilegal dari Cina berdampak gelombang PHK di sejumlah sektor industri tekstil. Tak hanya itu, produk impor dengan harga murah juga kian mengancam eksistensi produk UMKM lokal. Anggota Komisi 11 DPR RI, Hendrawan Supratikno menilai, akar permasalahan tersebut adalah daya saing industri dalam negeri yang masih kalah jauh jika dibandingkan dengan industri Tiongkok. Hendrawan menegaskan, pemerintah harus bisa membuat kebijakan yang mampu merevitalisasi industri nasional seperti perizinan secara transparan, mempermudah alur birokrasi, serta memberantas pungli di setiap lini sektor investasi dan industri. Ini menarik ya. Mengapa banyak industri dalam negeri kita satu persatu tumbang? Ternyata daya saing industri kita ini kalah jauh dibanding industri di Tiongkok. Artinya apa? Ekonomi Indonesia ini mengidap penyakit yang disebut ekonomi biaya tinggi. Ya, nah berarti pemerintah harus memerangi ekonomi biaya tinggi. Caranya bagaimana? Perizinan harus dibuat demikian transparan, tidak ada pungutan, birokrasi harus betul-betul bersih. Jangan sampai investasi ini dijadikan lahan untuk pungli, ya, untuk korupsi dan seterusnya. Jadi masalah kita berat sekali ya. Sampai dunia usaha mengatakan, sudahlah kita jangan membuat produksi sesuatu yang bisa dilakukan oleh Tiongkok. Nah kalau seperti itu kita nggak bisa buat apa-apa dong. Ya, jadi harus benar-benar dibenahi secara serius. Ya kalau tidak deindustrialisasi kita akan menjadi lebih masif. Gemburan produk impor tekstil ilegal merupakan sinyal bahaya bagi industri tekstil dalam negeri, termasuk pelaku usaha kecil menengah. Bahkan, Komisi 11 DPR RI menilai persoalan ini sudah harus mendapat penanganan dan perhatian serius dari pemerintah. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Buntut dari maraknya gagal ginjal pada anak pemirsa, Komisi 9 DPR RI mendesak BPOM serta Kementerian Kesehatan untuk mensosialisasikan bahaya dari konsumsi garam, gula, maupun lemak yang berlebih. Dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, konsumsi GGL berlebih dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, serta juga membutuhkan biaya perawatan yang mahal dan waktu pemulihan yang cukup lama. Terkait hal ini pemirsa, Komisi 9 DPR RI mendesak percepatan pembahasan rancangan Undang-Undang POM guna menguatkan peran pengawasan dan penindakan BPOM. Dan simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Publik dikejutkan dengan maraknya kasus anak-anak mengalami gagal ginjal dan harus melakukan cuci darah rutin. Selain disebabkan oleh kelainan bawaan karena faktor genetik, dikhawatirkan
tingginya kadar garam, gula, dan lemak dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi anak-anak juga mengakibatkan tingginya angka penderita gagal ginjal. Mengingat penyakit gagal ginjal pada anak memerlukan penanganan khusus untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan komplikasi, Komisi 9 DPR RI mendesak BPOM dan Kementerian Kesehatan menggalakkan sosialisasi bahaya konsumsi GGL berlebih, meningkatkan pengawasan kualitas jajanan di sekolah, serta mendesak percepatan pembahasan rancangan Undang-Undang POM untuk menguatkan fungsi pengawasan yang dimiliki BPOM. Anggota Komisi 9 DPR RI, Dian Istiqomah, meminta BPOM bertindak lebih sigap dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ia menginginkan seluruh obat dan makanan yang beredar di masyarakat harus benar-benar melalui quality control oleh BPOM untuk mendapatkan standar kualitas terbaik. Harusnya kan preventifnya dulu, jangan sampai kejadian karena sudah ada temuan cuci darah. Ya sekarang oke lah, di RSCM kemarin cuma 60, coba cek di rumah sakit lain, pasti banyak. Mudah-mudahan pemerintah mendengarkan suara-suara kita, keinginan masyarakat untuk mempunyai makanan-makanan yang sehat, obat-obat yang bagus. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 untuk mengawasi aktivitas promosi dan penjualan jajanan di area sekolah. Anggota Komisi 9 DPR RI Linda Megawati sepakat dengan langkah pemerintah dalam menerbitkan PP mengenai pengawasan jajanan di sekolah. Ia menilai langkah ini dapat mengurangi tingkat resiko kelebihan konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak sekolah. Selain mengawasi produk jajanan, Linda Megawati juga meminta pihak sekolah bekerja sama dengan BPOM untuk memberikan pemahaman kepada pedagang terkait kadar GGL yang aman dikonsumsi anak. Saya mohon kerjasamanya pihak sekolah bekerjasama dengan BPOM setempat untuk mengecek ulang, ya kan, makanan yang tersedia di sekolahan dari jajanan-jajanan yang beredar di sekolah tersebut. Karena apa? Karena ini harus aman. Anak-anak dari kecil makanan kalau misalnya tidak sehat nanti bagaimana, ini akan mempengaruhi pertumbuhan anak tersebut. Pihak sekolah mendatangkan BPOM minimal seminggu sekali lah untuk mengecek. Ya enggak, inspeksi seminggu sekali. Atau kalau misalkan ada tukang dagang yang menjual makanan yang tidak bisa diserap oleh tubuh atau kadarnya yang berlebihan, ya minimalnya kita dikasih informasi. Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto yang menyampaikan bahwa konsumsi GGL berlebih dapat menjadi penyebab utama penyakit diabetes mellitus, kardiovaskular, dan penyakit katastropik lainnya yang membutuhkan biaya perawatan yang mahal dan waktu pemulihan yang cukup lama. Ia menambahkan, dengan adanya peraturan tersebut, pemerintah daerah harus aktif melakukan pengawasan industri rumah tangga dan pangan olahan siap saji untuk menjaga kandungan MSG, gula, garam, dan lemak sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga meminta produsen memberikan stiker khusus agar masyarakat mudah memahami produk yang akan dikonsumsi. Kandungan gula, garam, lemaknya ini harus diatur. Maka kalau di dalam peraturan pemerintah ini sudah mengatur, saya kira bagus, sehingga ada kontrol terutama pangan olahan, kandungannya itu ada stikernya, ada labelnya, lalu memberi edukasi kepada masyarakat, oh ini makanan nggak perlu saya makan karena kandungan gula, garam, lemaknya tinggi. Itu kan edukasi, bagus saja itu menurut saya. Melihat sudah banyak korban dan kerugian masyarakat akibat lemahnya dasar hukum penindakan oleh BPOM, Komisi 9 DPR RI mendesak percepatan pembahasan rancangan Undang-Undang POM guna menguatkan peran pengawasan dan penindakan BPOM atas pelanggaran terkait peredaran produk obat, makanan, dan minuman berbahaya yang masih terus terjadi di masyarakat. Redaksi TVR Parlemen melaporkan. Jelang pelaksanaan sidang 16 Agustus pemirsa, persiapan di Kompleks Parlemen terus dilakukan. Dan sejumlah persiapan terus dimatangkan seperti teknis keprotokolan, keamanan, dekorasi venue, hingga keperluan teknis lainnya. Dan informasi selengkapnya tetaplah di TVR 17 pemirsa.
Sepertinya pada penasaran akan ada perhelatan besar apa di tanggal 16 Agustus nanti. TVR Parlemen akan mempersembahkan rangkaian sidang MPR, DPR, dan juga DPD RI dengan agenda utama pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Tak hanya itu, kita akan membahas terkait dengan nota keuangan RAPBN tahun 2025, tentunya bersama dengan narasumber terpercaya dalam talk show spesial Merajut Persatuan untuk Indonesia Maju. Jadilah bagian dari momen perubahan ini dengan menyaksikan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan juga sidang tahunan MPR, DPR, dan juga DPD RI. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, dalam sidang 16 Agustus nanti, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraannya dalam menyambut ulang tahun RI ke-79. Selain itu juga akan dilakukan penyampaian RAPBN 2025 beserta nota keuangannya. Lantas sampai sejauh mana persiapan yang telah dilakukan hingga hari ini? Untuk selengkapnya pemirsa, berikut laporan rekan kami Nazia Sudirja dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan dari ruang rapat paripurna 1 DPR RI, di mana pada hari ini terdapat agenda persiapan ataupun gladi yang dilakukan oleh para petugas peraga dalam menyambut acara pada tanggal 16 Agustus 2024 mendatang. Dan pemirsa, seperti diketahui bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 mendatang ini merupakan acara penting di mana untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 terdapat sejumlah agenda. Di antaranya adalah sidang tahunan MPR, sidang bersama DPR dan DPD RI, serta sidang paripurna DPR RI penyampaian RAPBN tahun anggaran 2025 beserta nota keuangan yang menjadi agenda rutin setiap tahun untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan pemirsa, dapat saya sampaikan bahwa saat ini persiapan menyambut acara tersebut terus dilakukan. Adapun saat ini area gedung DPR RI sudah mulai ramai dengan persiapan ketat, di mana pengamanan diperketat oleh pasukan pengamanan Presiden dan satuan pengamanan DPR RI yang dikerahkan untuk menjaga jalannya dari acara tersebut. Tidak hanya itu pemirsa, sejumlah personel dari Polri dan juga TNI turut serta dalam pengamanan dengan pembagian tugas yang jelas sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan di sekitar kompleks DPR RI. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa keamanan dari para tamu undangan termasuk Presiden, Wakil Presiden, serta pejabat tinggi negara lainnya akan tetap aman selama acara tersebut berjalan pemirsa. Dan pemirsa, kami informasikan bahwa dalam acara tersebut juga dihadiri oleh marching band dari Universitas Pertahanan. Ini untuk menyambut kedatangan dari para tamu undangan. Direncanakan pada pukul 8:55 waktu Indonesia Barat, Wakil Presiden Republik Indonesia akan tiba di gedung DPR RI dan disambut oleh Sekretaris Jenderal DPD RI. Kemudian Presiden Republik Indonesia akan tiba beberapa menit setelahnya, yakni direncanakan pada pukul 9:07 waktu Indonesia Barat dan disambut oleh PLT dari Sekjen MPR dan Sekjen DPR RI. Selanjutnya pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 16 Agustus nanti sidang akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dengan dikumandangkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya yang menandai dimulainya sidang tahunan dan sidang bersama MPR, DPR, dan juga DPD. Pemirsa, dalam pidatonya yang berdurasi sekitar 45 menit nanti, ini Presiden Republik Indonesia akan menyampaikan berbagai isu penting terkait dengan ekonomi, politik, dan sosial bangsa saat ini serta arah kebijakan dari pemerintah ke depan.
Dan kami juga dapat menginformasikan kepada Anda bahwa pengamanan selama acara ini akan dilakukan sangat ketat pemirsa. Selain itu, tim kesehatan juga disiagakan di beberapa titik termasuk pos kesehatan yang dilengkapi dengan peralatan mini ICU dan ambulans yang siap siaga di area belakang Gedung Nusantara untuk memastikan penanganan cepat jika terjadi keadaan darurat pemirsa. Dan selanjutnya pemirsa, sidang tahunan dan sidang bersama ini dijadwalkan akan berakhir pukul 11 waktu 26 waktu Indonesia Barat. Namun rangkaian kegiatan belum selesai pemirsa karena pada siang harinya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat atau 13:30 waktu Indonesia Barat ini akan dilanjutkan dengan sidang paripurna penyampaian rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Sidang ini akan dihadiri oleh sejumlah tamu undangan yang hadir pemirsa, dan ini wajib dihadiri oleh tamu undangan yang hadir dan dijadwalkan berlangsung hingga pukul 15:07 waktu Indonesia Barat, dan diharapkan seluruh anggota dari DPR, DPD serta tamu undangan sudah berada di ruang rapat paripurna pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pada sidang paripurna rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2025 nanti pemirsa, Presiden akan menyampaikan pidatonya dilanjutkan dengan pengantar dari Ketua DPR RI, dan keseluruhan acara ini telah dipersiapkan dengan sangat matang pemirsa, mengikuti pelaksanaan sidang dari tahun-tahun sebelumnya. Orkestra Universitas Pertahanan juga akan hadir untuk mengisi musik di acara ini sehingga menambah suasana hikmat dan juga sakral. Dengan demikian pemirsa, acara di Gedung DPR RI kali ini merupakan momen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana para pemimpin bangsa bersama-sama merumuskan kebijakan strategis demi kemajuan dan kesejahteraan dari seluruh rakyat Indonesia. Dan pemirsa, demikian laporan yang dapat saya sampaikan terkait dengan persiapan menuju 16 Agustus 2024 mendatang. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita akan masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan di beberapa media-media nasional Indonesia, serta tanggapan dari anggota Dewan bersama rekan kami Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Vincent dan halo apa kabar pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam Headline Media Online yang terbit pada hari ini. Kita akan membahas seputar Headline Media Online yang sedang marak dibahas oleh masyarakat. Dan berita yang pertama itu ada pembahasan mengenai DPR RI minta jangan untuk membuka ruang generasi muda untuk berzina. Ini ada beberapa pendapat dan salah satunya itu ada dari Komisi 9 DPR RI di mana Ansori Siregar meminta Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi untuk segera mencabut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 ini terkait dengan pemerintah yang akan memfasilitasi penyediaan alat kontrasepsi sebagai bagian dari upaya kesehatan reproduksi pada remaja usia sekolah. Dan ini disebutkan dalam kebijakan tersebut pemirsa bahwa ini dapat menimbulkan keresahan karena berpotensi mendorong perzinaan di kalangan anak-anak muda ataupun yang berada di usia sekolah. Seperti diketahui sebagaimana pasal yang memuat penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar dan juga remaja ini pemirsa bertentangan dengan semangat di peraturan pemerintah di mana khususnya di pasal 98 yaitu upaya kesehatan reproduksi dilaksanakan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia dan juga sesuai dengan norma agama yang saat ini memang juga menjadi marak dibahas oleh masyarakat di mana pemerintah dinilai untuk bersikap permisif dengan membuka ruang bagi anak usia sekolah untuk melakukan hubungan di luar pernikahan. Ini kita masih menunggu perkembangannya karena kembali lagi ini ada nilai-nilai moral masyarakat yang dinilai penting untuk bisa diperhatikan terkait dengan perundang-undangan ini. Dan pemirsa kita akan beralih ke berita selanjutnya di mana kita akan membahas mengenai sertifikasi halal UMKM penuhi standar agama dan tingkatkan kepercayaan konsumen, di mana anggota Komisi 8 DPR RI Nur Aziza ini menyebutkan bahwa di pendapatnya ditegaskan bahwa sertifikasi halal merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan oleh pelaku UMKM. Mengapa? Guna pastikan produk mereka memenuhi standar agama dan juga meningkatkan kepercayaan konsumen dalam membeli produknya nanti, khususnya di kalangan masyarakat muslim yang menjadi mayoritas untuk Indonesia. Dan adanya sertifikasi halal ini dapat membuat produk yang dipasarkan dan dijual ke masyarakat kembali ini lebih diterima kualitasnya. Dan tentunya meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, sertifikasi halal juga dapat menjadi nilai tambah bagi para pelaku usaha, di mana menjadi nilai jual lebih kepada pembelinya ataupun juga menjadi nilai tambah dari kompetitor lainnya dan dapat dijadikan sebagai strategi pemasaran yang cukup ampuh di tengah-tengah masyarakat khususnya di Indonesia. Tidak hanya bermanfaat bagi pedagang, sertifikasi halal juga bermanfaat bagi konsumen ini dalam mengetahui keamanan asal-usul makanan dan minuman produk-produk yang akan dibeli oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Ini kita juga memang menjadi fokus yang sangat-sangat diperhatikan oleh masyarakat terkait dengan apa yang akan masyarakat konsumsi. Kita masih menunggu apakah ini akan bisa menjadi produk utama dari DPR RI yang bisa diterima oleh masyarakat yang sesegera mungkin. Dan itulah tadi headline di media online pada hari ini, yaitu di mana DPR RI minta jangan buka ruang generasi muda untuk berzina, serta sertifikasi halal, UMKM penuhi standar agama dan tingkatkan kepercayaan konsumen yang ada di Indonesia. Saya Anggun Oktarini kembali ke rekan Vincent. Ya, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari beberapa media nasional pada hari ini pemirsa. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.